Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum naro al-ayah. Wallahu a'lam bimuradih bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yakunul la'anun syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Pertama-tama, marilah kita bersyukur, marilah kita mensyukuri atas limpahan rahmat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita. Allah memberikan nikmat-nikmat yang luar biasa terhadap kita. Harus kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah, dengan berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Itu adalah sangat baik, itu adalah dianjurkan, dan itu adalah bagus. Tapi Al-Fakir ingatkan, tidak cukup hanya mengatakan ucapan alhamdulillah saja. Perlu pengaplikasian, perlu tindakan yang lebih konkret dan yang lebih pas. Apa? Di samping kita mengucapkan alhamdulillah, kita hadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita ibadah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih perbanyak mendekat Allah, lebih perbanyak zikrullah, lebih berbanyak peribadahan kepada Allah. Itulah wujud daripada mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya begini. Jadi yang namanya syukur itu adalah di samping kita mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Bagus. Tapi kita harus tingkatkan ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ya diberi sehat badan, pergunakan untuk ibadah. Apa ibadah itu? Ya banyak. Yang bernilaikan baik atau yang merupakan kebaikan, itu adalah ibadah yang tidak mengandung midorot. Sedekah, menolong orang, sholat. Ya minimal kita senyumlah terhadap orang. Itu pun ibadah. Jadi memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, itulah wujud daripada kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi omong kosong kalau kita syukur, tapi kita tetap tidak ada peningkatan di dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatkan ibadah kita. Pererat hubungan kita. Dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wujud kita memperbanyak ibadah, mempertebal keyakinan, keimanan. Itulah wujud daripada kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsekuensinya, apabila kita mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka Allah akan melipat gandakan, akan menambahkan nikmat-nikmat selanjutnya. Jadi artinya gini, kalau kita misalkan diberi nikmat oleh Allah, nikmat apa saja? Misalkan lancar usaha, sehat badan, diberi ilmu,
diberi kesenangan, diberi kelapangan hati. Itu kurnia. Terus kita syukuri, maka Allah akan memberinya lebih daripada yang sudah diberikan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabb. Alamin. Tapi kalau kita tidak mensyukur nikmat yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, justru Allah akan menyiksa kita dengan siksaan yang sangat pedih, dan bahkan kenikmatan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Di sini Al-Fakir insya Allah mau mengijazahkan atau mau bercerita ya. Mau bercerita tentang pentingnya ilmu tarekat. Kok berbicara tentang hal ini? Ya karena ini adalah suatu keharusan. Adalah suatu paket di dalam Islam. Jadi kan ada ilmu syariat, ada ilmu tarekat, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat. Ada ilmu hikmat. Jadi semua ini adalah ilmu Allah. Perlu kita mengetahui. Supaya apa? Kalau kita tahu, kalau kita mengerti, kalau kita paham, insya Allah kita bisa memperkecil perdebatan, bisa mengurangi perpecahan. Karena tidak sedikit yang misalkan nih, yang tidak mengerti tarekat, ya baru mengetahui tentang syariat, baru mengerti tentang tauhid, baru mengerti tentang fikih, baru mengerti tentang tasawuf. Itu tidak sedikit yang mencaci, yang menghina, yang menjelekkan tentang tarekat. Oh, apa tarekat itu? Ya jangan bertarekat. Apa sih tarekat itu? Terus bla 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 lah. Ya judulnya memojokkan, mengesampingkan, menjelekkan tarekat. Padahal, kenapa kita mencaci? Kenapa kita menjelekkan? Ya karena kita belum mengerti. Karena kita belum tahu, belum paham apa itu tarekat. Jadi padahal tarekat itu adalah suatu penjelmaan atau suatu bukti untuk mengamalkan dari ilmu syariat itu sendiri. Jadi ulama mencontohkan kan seperti begini. Jadi ilmu syariat itu adalah seperti kendaraan. Tarekat menjalankan. Terus hakikat itu adalah tujuan kita. Terus ma'rifat adalah hasil yang kita tuju. Jadi kalau kita misalkan hanya bersyariat saja, kita hanya misalkan mempelajari syariat saja, tauhid, fikih, tasawuf, kita terus kita hanya memperbanyak perdebatan, perbantah-bantahan, saling ego-egoan. Wah, apa artinya? Kalau kita tidak bertarekat, tarekat itu adalah mewujudkan, melaksanakan daripada ilmu syariat itu sendiri. Ya, misalkan ada ajaran harus sholat duha, ada ajaran sholat tahajud, ada ajaran sholat isyraq, ada ajaran sholat awabin, ada ajaran sholat tasbih, ada ajaran tentang zikrullah, ada ajaran, berbagai macam ajaran di dalam ilmu syariat. Ya kalau kita hanya bersyariat, tidak bertoriko, itu hanyalah menjadi perbendaharaan ilmu di otak kita. Hanyalah untuk kita bahan perdebatan dengan saudara-saudara kita, yang akhirnya menimbulkan perpecahan. Ada banyak. Banyak tetangga dengan tetangga karena tidak sejalan,
Mertuanya bertorikot, anaknya belum mengerti, pecah. Ya, sebaliknya. Seperti itu. Oleh karena itu, kita harus mengetahui ilmu torikot. Entuh ilmu torikot itu adalah satu ilmu untuk melaksanakan ajaran syariat. Jadi, kalau kita sudah bertorikot, yang namanya duha bukan hanya ajaran, tapi untuk diaplikasikan, untuk dikerjakan. Di torikot itu adalah cara atau pengaplikasian, pelaksanaan daripada syariat. Jadi kalau kita bertorikot, kan kita ada mursyid. Guru pemimpin maksudnya. Terus kita ada ikhwan. Ikhwan itu ya teman-teman kita. Jadi kita punya pimpinan, kita digembleng, dicetak, diharuskan untuk mengamalkan. Jadi bukan untuk hanya mendengarkan tausiah, bukan hanya untuk mendengarkan ajaran, tapi justru disuruh untuk melaksanakan ajaran itu sendiri. Itu bedanya. Jadi kalau tarekat itu adalah penjelmaan pelaksanaan daripada ilmu syariat, ya, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, terus dilakukan, diaplikasikan, dipraktekkan, itu adalah tarekat namanya. Jadi tarekat itu adalah harus kita mempelajari tarekat, harus kita masuk tarekat. Walau kita misalkan tidak boleh kita menyalahkan atau tidak boleh kita menjelekkan, tidak boleh kita menghina kepada orang yang tidak bertarekat, tidak boleh. Misalkan ya kita mentang-mentang bertarekat terus kita menjelekkan orang yang tidak bertarekat, ya itu pun salah. Tapi sebaiknya kita bertarekat. Kenapa? Ya karena kita punya kendaraan kalau tidak dipakai apa guna. Jadi tarekat itu adalah penggunaan daripada ilmu syariat atau menjalankan mobil ya. Kita punya mobil mewah tapi tidak dijalankan, ya tiada guna. Kita banyak ilmu, fikih bagus, tauhid bagus, tasawuf kita ngorotok ilmunya, tapi tidak dipergunakan, ya tiada guna. Jadi tarekat itu adalah melaksanakan daripada ajaran itu sendiri. Jadi kalau kita hanya bersyariat, tidak bertarekat, ya kita tidak ubahnya seperti kita penggambar, ahli menggambar. Kita menggambar gedung bertingkat, mewah. Wah, aksesorisnya lengkap dan segala macam. Tapi hanya digambar seindah mungkin oleh kita. Tapi kan tidak membuat. Jadi ya kurang bagus maksudnya. Jadi lebih baik kita membangun, lebih baik kita membuat daripada kita hanya menggambar. Tapi kita menggambar, selanjutnya kita dibikin, dilaksanakan, itu lebih baik. Berarti kita membikin itu sudah ada gambar bagus. Tapi kalau kita hanya gambar saja tanpa kita membikin, ya kurang begitu bermanfaat. Jadi sekali lagi harus kita belajar tarekat. Harus kita bertarekat. Harus kita masuk tarekat. Entoh kalau kita bertarekat, kita punya mursyid. Nanti di Rabbul Jalil, di hadapan Allah atau di akhirat, kita ada yang kita ikuti, yaitu adalah mursyid kita. Insya Allah mursyid kita bisa menolong kepada kita. Bisa menolong kepada kita. Insya Allah. Kalau kita tidak bertarekat, berarti kita tidak ada yang kita ikuti. Tidak ada yang kita bisa ikuti. Apalagi kalau kita misalkan sama sekali tidak punya guru. Gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi, guru itu adalah penting. Karena kata para masyayikh, wa man lam yakun syaikhun fasyaihu syaitan, barang siapa yang tidak punya guru, maka gurunya itu setan. Tapi sekali lagi, walaupun bertarekat ini perlu
walaupun bertorekat ini harus, walaupun penting bertorekat, tapi kita jangan sekali-kali menyalahkan, jangan sekali-kali menjelekkan orang yang tidak bertorekat. Karena apapun pekerjaan kita, insya Allah ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecil ataupun besar, jelek ataupun bagus, amal kita nanti akan ketemu oleh kita dan akan kembali kepada kita, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Itu sajalah, hanya garis besar saja yang Al-Fakir harap, hanya satu. Apa? Jangan sampai di antara kita masalah ini jadi perpecahan. Jangan sampai di antara kita masalah ini jadi gontok-gontokan, jadi saling menghujat, saling berdebat. Hanya itulah yang Al-Fakir harapkan. Jadi sekali lagi, thariqat itu penting, thariqat itu harus, dan berthariqat itu pun satu keharusan. Tapi walaupun bagaimana, kita tidak boleh menyalahkan, tidak boleh merendahkan orang yang tidak atau belum berthariqat. Jadi yang utama adalah kita bersatu, menyatu, saling menghargai, saling memuliakan, saling menghormati di antara kita. Sekian demikian, terima kasih. Mohon maaf atas salah dan khilaf, atas kekeliruan. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.